Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah mengajarkan kepada kita cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat untuk segala hal, tapi Allah hanya mengajarkan dengan dua kata, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat iman. Alhamdulillah nikmat Islam. Alhamdulillah nikmat sehat. Alhamdulillah nikmat keluarga sakinah. Alhamdulillah nikmat keseluruhan. Cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bayangkan kalau Allah tidak memberikan satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah, maka akan menyulitkan. Ahli bahasa pun akan memuji Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah. Kalau Allah lepaskan, silahkan atur sendiri bagaimana Anda mengucapkan terima kasih kepada Allah. Maka kita akan bingung berapa banyak nikmat. Kalau kita ini diberikan bantuan oleh seseorang, katakanlah ada yang bantu 100 sak semen, siapa yang ngasih? Fulan. Panitia mengatakan kepada sekretaris, buat ucapan terima kasih kepada fulan untuk 100 sak semen. Ada lagi bantu keramik, buatkan lagi. Sudah dibuatkan, coba benar apa tidak bahasanya. Ada salah titik, salah koma, salah nama. Ini hanya sifatnya yang seperti ini. Sulit. Tapi Allah langsung mengajarkan ucapan alhamdulillah, sehingga ahli bahasa mereka mengucapkannya alhamdulillah. Yang tidak mengerti bahasa, walaupun setiap hari berbahasa Jawa, dia akan mengatakan alhamdulillah. Yang berbahasa Arab, dia akan mengatakan alhamdulillah.
dosen mengatakan alhamdulillah, anak TK mengatakan alhamdulillah. Allah memberikan nikmat, Allah persiapkan dulu nikmatnya. Kemudian yang akan menerima nikmat atau yang menerima nikmat dulu baru nikmatnya yang turun. Mana dulu? Allah persiapkan nikmatnya baru yang menerima nikmat. Nabi Adam alaihissalam, ibu kita Hawa, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, bumi sudah ada oksigennya, sudah siap. Sudah ada tumbuh-tumbuhannya, sudah siap. Ada hewannya, sudah siap. Ada airnya, sudah siap. Allah ciptakan malam supaya indah dan mereka istirahat. Allah ciptakan siang supaya kita ini semangat untuk mencari nafkah atau mencari rezeki Allah. Allah ciptakan semuanya baru yang akan menerima. Bayi di dalam rahim. Sudah Allah persiapkan tempat qarar makin, tempat yang kokoh yang ada pada rahim seorang wanita. Sehebat apapun tingkah wanita tersebut, katakanlah tomboy dan seterusnya, begitu hamil tidak mungkin dia loncat-loncat. Ada? Tidak ada. Selincah apapun seorang perempuan ketika dia belum menikah, tidurnya sembarangan, ketika ada bayi di dalam rahimnya, tidak mungkin orang ini tidurnya tengkurap. Tidak mungkin. Naik motor hati-hati, turun dari motor hati-hati. Orang tuanya melihat perubahannya, heran. Kok bisa? Karena ada bayi dalam rahimnya. Sebelum bayi lahir, di dada seorang wanita tidak ada air susu sebelumnya. Begitu lahir, siapa yang mengajarkan bayi ini untuk mengambil rezekinya? Cukup sekarang kedokteran, bayi lahir langsung diletakkan di atas dada ibunya. Bayinya sendiri yang mencari. Yang sebelumnya tidak ada air susu, Allah berikan air susunya. Subhanallah. Bayi belum bisa mengucapkan alhamdulillah, nikmatnya terus dikasih sama Allah. Oksigennya ada gratis, air susunya gratis. Kalau sudah minum ASI itu tidak mungkin bayinya kembung, tidak mungkin sariawan. Kalau pakai susu, selain itu, pakai susu instan, airnya terlalu panas, bibirnya sariawan, terlalu dingin bayinya kembung. Tidak cocok susunya juga mencret, muntah. Iya. Kalau pakai air susu ibu murni ASI, air kencingnya sendiri, kalau dia laki-laki bayinya hanya bergantung kepada ASI, masuk najisnya mukhaffafa. Kalau pakai air susu, susu instan, sudah seperti orang dewasa najisnya. Kalau pakai air susu, kalau pakai ASI, air kencingnya bayi ini tidak banyak. Ya, tapi kalau pakai susu instan, kalau pakai pampers sekarang pampersnya cepat penuh. Ya, itu bayi belum bisa mengucapkan alhamdulillah, belum. Tapi nikmat Allah berikan. Begitu bayi sudah lahir, sudah disape, sudah tidak membutuhkan ASI lagi, berhenti ASInya. Berhenti, tidak ada. Disape. Maka kesalahan kita terkadang mau menidurkan anak-anak kita itu, yang kita ajarkan apa? Bu ami-ami. Hayang, itu pendidikan pertama. Bukan diajarkan alhamdulillah. Karena banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Dan kita mohon kepada Allah dengan kemudahan kalimat yang Allah ajarkan kepada kita, hanya dengan alhamdulillah sudah mencakup gratis oksigen. Alhamdulillah sudah mencakup semua nikmat sehat. Coba kita syukuri semua nikmat.
Alhamdulillah telinga saya sehat, bisa mendengar. Alhamdulillah pernafasan saya, Masya Allah, sehingga saya menghirup oksigen ini luar biasa. Ya, Alhamdulillah makan banyak, Alhamdulillah bisa buang angin. Kalau tidak bisa buang angin harus operasi dan seterusnya. Alhamdulillah kita ini, kalau untuk semua anggota tubuh kita mengucapkan Alhamdulillah kita ini, sehari-hari kita hanya apa? Mengucapkan, ya Allah Alhamdulillah mata saya bisa melihat, ya Allah Alhamdulillah bisa berkedip, ya Allah Alhamdulillah tangan bisa bergerak. Kita mensyukuri yang ada di anggota tubuh kita saja. Kita mengatakan, ya Allah begitu banyak nikmat yang kau berikan. Dan bagaimana ucapan yang layak untuk kami ucapkan kepadamu ya Rabb untuk mensyukuri ini? Allah coba mengajarkan Alhamdulillah. Ini kita supaya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon agar kita digolongkan dalam golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Orang bertakwa kepada Allah, cirinya apa? Yang pertama, al-khawf bil jalil, wal amal bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Ridha bil qalil ini terus bersyukur atas nikmat yang terkadang kita ini suka ingkar. Nikmatnya cuma sekian kok, orang lain enak. Ya, orang lain makan di rumah makan, restoran. Ada satu kawan itu tinggalnya di Surabaya di Hotel Ascot. Dan terkadang di Hotel Sangrila. Sekali tinggal di sana sama anak istrinya itu sampai 4 bulan, 5 bulan. Ada nikmatnya hanya di awal sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu bosan, lebih baik saya tinggal di rumah. Ketemu sama fulan, bisa ini, bisa itu. Maka nikmat ini tergantung bagaimana kita menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, syariat Islam banyak, dan kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-56. An Abi Sufyan Sakhr bin Harb, dari Abu Sufyan fi hadisihi at-tawil fi qissati Hiraqla, dalam hadis yang panjang pada kisah dengan Heraklius. Qala Heraklius berkata tentang Nabi Muhammad, yang mana Abu Sufyan ini mengojok-ngojoki Heraklius supaya tidak menerima utusan Nabi. Tapi Heraklius tetap mempersilahkan mereka dan utusannya disuruh datang. Heraklius bertanya kepada salah satunya di antaranya kepada Ja'far, mengatakan, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian? Qala Abu Sufyan, qultu. Abu Sufyan mengatakan apa? Yaqul u'budullah. Nabi ini memerintahkan sembahlah Allah wahdah, yang satu. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan Nabi ini memerintahkan kami untuk salat. Jujur, al-afaf, yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan, wassilah, dan menyambung hubungan kekeluargaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terhadap ketika menukil hadis yang dari Abi Sufyan ini,
Wa kana Abu Sufyan musyrikan. Pada waktu itu sebelumnya Abu Sufyan ini musyrik. Lam yuslim illa mutaakhiran. Dia belum masuk Islam kecuali pada masa antara Sulhul Hudaybiyah dan Fathu Makkah, yaitu antara tahun ke-6 Hijriah sampai tahun ke-8 Hijriah. Qadima Abu Sufyan wa ma'ahu jama'ah min Quraisy ila Heraklius fi Syam. Jadi Abu Sufyan ini bersama beberapa orang dari Quraisy datang ke Raja Syam, Heraklius, dan Heraklius ini agamanya Nasrani pada waktu itu. Wa kana qad qara'a fit Taurat wal Injil wa 'arafa al-kutub as-sabiqah. Dan Heraklius ini sudah membaca kitab Taurat, Injil, dan dia tahu tentang kitab-kitab samawi yang lain. Wa kana malikan zakiyan. Abu Sufyan Heraklius ini raja yang cerdas. Tatkala mendengar laporan dari Abu Sufyan dan dari orang-orang yang datang bersama Abu Sufyan ke Hijaz, da'a bihim wa ja'ala yas'aluhum an halin nabi. Dapat laporan dari Abu Sufyan dan kawan-kawannya, Heraklius bertanya tentang Nabi, tentang nasab Nabi, tentang kawan-kawan yang ada bersama Nabi, tentang bagaimana para sahabat ini menghormati Nabi dan bagaimana kejujuran Nabi. Wa kullama zakara syai'an akhbaruh. Tiap kali menyebutkan sesuatu atau tiap kali Heraklius ini bertanya kepada mereka, mereka menyampaikan berita ini seluruhnya. Dan Heraklius tahu bahwasanya ini adalah betul-betul Nabi. Ditanya tentang nasabnya. Ditanya kalau kita mendengar cerita tentang Abu Talib, kita pernah menyampaikan tentang cerita Abu Talib ketika pergi ke perdagangan, kemudian diundang oleh seorang rahib. Rahib ini tahu bahwasanya Nabi terakhir itu datang dari bangsa Arab, dan kalau dia datang pasti ada awan yang berjalan mengikuti rombongan ini karena ada Nabi terakhir. Pada waktu itu Abu Talib sampai ke pendeta dan bertanya pendeta ini mengundang, begitu melihat ini, tolong panggil itu rombongan dari Arab itu, silahkan datang ke tempat kita sambut, undang makan. Diundang pertama dewasa, anak-anak tidak masuk. Dewasa masuk, diundang makan. Rahib ini melihat satu persatu, kok tidak ada ciri yang ada pada kitab rahib ini. Tanya lagi, apakah ada selain kalian? Kata mereka ada, tapi masih anak-anak. Karena bangsa Arab ini yang didahulukan orang tua dulu, anak-anak terakhir. Dipanggil, ada Nabi Muhammad SAW. Rahib ini melihat, ini Nabi yang terakhir. Persis. Ditanya, mana walinya? Abu Talib mengatakan saya ayahnya. Karena Arab itu ketika mengatakan anak dari saudara laki itu sama dengan anak. Karena apa? Nasabnya. Anak dari ini itu anak saya. Anaknya saudara laki itu dianggap anak sendiri. Abu Talib mengatakan ini anak saya. Kata rahib, lah, kalau memang ini adalah Nabi yang terakhir dalam diri rahib, dia mengatakan ini lahir, ayahnya sudah meninggal. Abu Talib terkejut, dari mana dia tahu. Kemudian dia dipelihara oleh ibunya dan diletakkan di satu tempat sampai dia besar, dipelihara oleh kakeknya. Kalaupun memang Anda ini adalah walinya, Anda ini pamannya, kalau ayahnya sudah wafat. Abu Talib bertanya, dari mana Anda tahu?
Kata Abu Thalib, Anda siapa? Saya saudara dari ayahnya. Saya tahu tentang anak ini ada pada kitab kami. Ciri-cirinya semuanya ada. Jadi ini adalah calon nabi terakhir. Tolong dijaga. Ini yang diceritakan tentang dari Abu Thalib berbicara dengan rahib. Nah, ini Abu Sufyan ketika ditanya tentang nasab, dikatakan yang mengaku nabi ini adalah nasabnya dari keturunan ini. Disebutkan semua. Dari bangsa Quraisy, dari bangsa yang tidak pernah menyembah berhala. Tidak ada menyembah berhala dari anak moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kawan-kawannya itu adalah sahabat-sahabat Muhammad ini dari orang-orang hina di antara kita dan beriman. Memang wa mattaba'atal ladzina tidaklah mengikuti kepada Muhammad kecuali orang-orang yang terendah di antara kita secara akal, modal iman awal-awal Islam, kecuali nanti ada Abu Bakar dan seterusnya. Dan bagaimana mereka terhadap Nabi, akhlak mereka dan Nabi terhadap mereka ini bagaimana? Apakah setiap hari bertambah atau berkurang pengikutnya? Kata Abu Sufyan, setiap hari bertambah yang ikut. Lalu bagaimana kalau mereka berpisah dengan Nabi? Mereka ingin segera bertemu kembali dengan Muhammad. Ini musuh. Abu Sufyan ini musuh Nabi. Tapi ketika ditanya, dia berbicara tentang kebenaran. Dan memang ini kita tidak tahu hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu memberikan ilmu kepada Heraklius dan belum memberikan hidayah. Hikmatin, karena satu hikmah yang kita tidak mengerti. Allah yang tahu. Dan akhirnya ma'asyiral muslimin, Abu Sufyan semakin juga tidak suka. Dan ketika ditanya bagaimana, Muhammad ini selalu menepati janji. Maka Heraklius mengatakan, ya ini nabi yang terakhir. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lakin sa'ala Abu Sufyan amma kana ya'muruhum bihi fa akhbara bi annahu ya'muruhum ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Akan tapi Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius tentang apa yang diperintahkan Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan, bahwasanya yang diperintahkan adalah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fala ya'budu ghairallah, dan tidak pernah mereka ini menyembah selain Allah, baik menyembah malaikat atau menyembah rasul atau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan. Tidak pernah. Fal ibadah lillah wahdah, dan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami benar-benar telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Supaya apa? Perintahnya ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu sembahlah Allah saja dan tinggalkan taghut, apa saja yang disembah selain Allah. Ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu Muhammad illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepada nabi-nabi atau rasul-rasul sebelummu Muhammad, wahyunya adalah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka beribadahlah hanya kepadaku. U'budullah wajtanibus syirik, sembahlah Allah dan tinggalkan kesyirikan. Ini adalah dakwah, seruan setiap rasul yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mengatakan utruku ma kana alaihi aba'ukum, coba kita perhatikan
kullu ma kana alaihi aba'ukum min ibadatil asnam, setiap apa yang diperintahkan oleh nenek moyang mereka agar menyembah berhala, maka Nabi mengatakan atau Nabi memerintahkan mereka supaya mereka meninggalkan. Ini berkenaan dengan apa? Ibadah kepada selain Allah, adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka Nabi mengatakan apa? Utruku ma kana alaihi aba'ukum. Ini berkenaan dengan akidah. Wa amma ma kana alaihi aba'uhum min al-akhlaqil fadilah fa innahu lam ya'muruhum bitarkiha kama qala Allah. Dan apabila berkenaan dengan akhlak yang mulia dari kebiasaan nenek moyang mereka, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk meninggalkan akhlak. Akhlak itu Masya Allah luar biasa. Akhlak Arab itu dengan tamu luar biasa. Kita melihat mereka ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah mereka memuliakan tamu. Mereka ini menjaga janji. Mereka ini pantang untuk berdusta. Jadi akhlak-akhlak yang luar biasa ini tetap dilanjutkan. Sampai pembagian terhadap orang-orang haji, yang bagian memberikan air minum dari bani ini, yang untuk tamu bagian bani ini, dan seterusnya. Itu sampai dibagi oleh Nabi. Karena apa? Karena mereka berlomba-lomba. Mereka ini punya akhlak yang luar biasa. Dan kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah firmankan wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka ini mengerjakan perbuatan yang keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan ini mereka ini berbohong, dan ketika mereka ini melakukan perbuatan fahisyah, kemungkaran, maka mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami ini melakukannya dan Allah juga memerintahkan hal tersebut. Maka ini adalah ucapan yang dusta. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Kemudian wa kana ya'muruna bis shalah. Dan Nabi Muhammad ini memerintahkan kami agar kami mengerjakan salat. Salat disebutkan as-salatu sila bainal abdi wa baina rabbi. Salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ini yang menguatkan rukun Islam setelah syahadatain. Ini yang membedakan antara orang mukmin dan kafir. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah as-salah. Jadi pembedanya antara mukmin dengan orang kafir as-salah. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia dihukumi kafir. Ada yang mengatakan, oh kafir ini kekafiran yang kecil. Tidak, kekafiran yang besar yang mengeluarkan orang ini dari agama Islam. Jadi bukan perkara yang ringan. Disebutkan kafara kufran mukhrijan anil millah, yaitu dia melakukan kekafiran yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, disebutkan as-salah, salat itu adalah pembatas antara ini orang mukmin dan ini orang kafir. As-salah min baini sa'iril a'mal. Salat itu adalah di antara sekian banyak amal perbuatan. Idza tarakaha al-insan fahuwa kafir. Kalau dia meninggalkan, maka dia adalah termasuk kafir. Kalau seseorang meninggalkan puasa Ramadan,
dan dia makan, dia minum di siang hari, dan dia tidak mempermasalahkan ini, maka dikatakan di sini dalam bab ini untuk penekanan di salatnya, dia masih belum kafir seperti kalau dia meninggalkan salat. Tapi kalau kita melihat hadis yang lain tentang arkanul Islam yang 5, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu oral Islam, pilar Islam itu ada 3. Siapa saja meninggalkan satu dari yang 3 ini, maka dia adalah kafir. Yang pertama, meninggalkan asyhadatain. Orang tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini dia kafir. Orang tidak mengerjakan salat, kafir. Dan yang ketiga, saum Ramadan, puasa Ramadan ditinggalkan, dikatakan dia kafir. Kalau haji, zakat ini hanya bagi orang yang mampu. Tapi untuk puasa yang tidak mampu, dia diwajibkan untuk membayar puasa kalau dia sakit. Dia safar, dia boleh tidak puasa, dia membayar di hari yang lain. Kemudian nanti bagi yang melahirkan atau nifas, itu nanti ada yang mengatakan dia masuk pada bab dia ini wajib membayar fidyah. Ada yang menyebutkan dia ini tidak wajib fidyah tapi dia wajib qadha. Untuk orang yang tua tidak ada kesanggupan, dia membayar fidyah. Orang pekerja berat yang dia tidak ada libur, kalau dia libur keluarganya tidak makan. Maka di sini termasuk apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia harus membayar fidyah. Masih ada konsekuen semuanya. Tapi orang yang tidak bisa haji, dia tidak wajib apa-apa. Tidak bisa mengeluarkan zakat, bahkan dia mendapatkan uang dari zakat. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, wa huwa minal masyhurin wa minat tabi'in. Dia ini termasuk orang-orang yang terkenal dan dari golongan tabi'in. Dia mengatakan, kana ashabur rasul la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus salah. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini tidak berpendapat tentang sesuatu dari amal perbuatan, kalau ditinggalkan, ini meninggalkannya adalah mengakibatkan dia kafir selain sholat. Jadi hanya sholat yang mereka anggap meninggalkan sholat ini konsekuensinya adalah dia termasuk apa? Kafir. Maka ini kita jaga. Wa kana ya'muruna bis-sidqi, dan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kami untuk berkata jujur. Ini kita sudah membahas tentang masalah jujur, dan di depan ada lagi bab khusus tentang masalah orang yang jujur. Nanti kita akan bahas setelahnya insyaallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa qauluhu al-afaf atau al-iffah, yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan dari syahwatul farj wa syahwatil batan. Menjaga kehormatan diri dari al-farj, yaitu yang mengarah kepada perbuatan zina, dan yang kedua al-batan, itu dari karena lapar minta-minta. Ini nanti kita akan bahas sedikit. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah al-iffah, menjaga diri dari syahwatul farj, dari menjaga kemaluan. Fahiya ayyabta'ida al-insan amma hurrima alaihi minaz zina
wa wasailihi wa dzara'ihi. Lianna Allah yaqulu wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang dimaksud yang pertama adalah setiap orang itu menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah atasnya, baik itu zina atau sarana yang mengarah kepada perbuatan zina. Dan Allah firmankan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sehingga resiko dari zina bagi orang yang belum menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina, dia dicambuk 100 kali cambuk, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, setelah menikah dia pernah berhubungan suami istri, kemudian dia berbuat zina, maka dia akan dirajam dengan batu sampai dia mati. Kenapa? Karena zina ini merusak agama, merusak akhlak, merusak keturunan. Karena dengan zina tidak tahu ini anaknya dari yang mana. Laki ini atau laki itu ini zina. Dan perbuatan zina ini juga menyebabkan banyaknya penyakit. Banyaknya penyakit. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga ini Allah Subhanahu wa taala khusus menasihatkan kepada wanita-wanita. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetap tinggallah kalian wahai wanita-wanita di rumah-rumah kalian. Dan kalaupun keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah dulu. Bagaimana? Di antaranya menggunakan parfum dan menggunakan pakaian yang ketat, kemudian berbicara di luar kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai ke Madian, masuk ke satu tempat namanya Madian, Nabi Musa mendapati ada 2 orang perempuan yang penggembala apa? Penggembala kambing. Dan 2 wanita ini menunggu sampai sama-sama penggembala ini selesai menyelesaikan urusannya, sepi baru dia ngambil. Menjaga apa? Kehormatan. Jangan sampai mereka ini berkumpul antri dengan laki-laki. Yang pertama. Yang kedua, kalau sampai mereka ini dekat dengan penggembala-penggembala yang lain, akhirnya khawatir kambingnya bercampur dengan kambing peternak yang lain. Sehingga dikatakan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul wa wajada min dunihi mamra'ataini tazudan. Dan Nabi Musa mendapati ada 2 perempuan yang tazudan, ini artinya yang mengusir kambing-kambing lain yang kumpul dengan kambingnya perempuan ini. Nah, Nabi Musa alaihissalam melihat kondisi perempuan ini, dia tidak mau kumpul, dia menjaga. Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, apa yang mau Anda sampaikan? Artinya apa? Cukup sebatas kebutuhan Nabi Musa ini datang. Apa kata perempuan ini? Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a. Dan kami ini, perempuan ini mengatakan satu sama lain saling membantu ngomong kepada Nabi Musa. Mengatakan kami tidak akan mengambil sampai ini kosong. Dan kami ini mengambil karena ayah kami di rumah ini wa abuna syaikhun kabir.
ayah kami ini sudah tua. Syekhun kabir bisa diartikan ayah saya mungkin sudah tidak sanggup untuk melakukan ini sehingga kami yang mengerjakan. Kemudian setelah itu ada punya penafsiran ayah kita ini sudah sakit, jadi sudah tidak sanggup. Nabi Musa tahu kalau ini tidak ada saudara laki. Diambil oleh Nabi Musa antri dan Nabi Musa kuat. Kekuatan Nabi Musa itu seperti kekuatannya 10 orang. Jadi Nabi Musa pernah mukul, yang dipukul langsung meninggal. Ayo, 10 orang laki-laki kekuatannya Nabi Musa. Setelah dibawa diserahkan kepada perempuan ini. Apakah Nabi Musa ngobrol, memanfaatkan dia punya jasa? Pasti yang perempuan ini hutang jasa, dimanfaatkan, banyak ngobrol. Nabi Musa summa tawalla ila dhil. Setelah meletakkan, Nabi Musa berpaling pindah ke tempat sepi sendiri. Selesai urusannya dengan perempuan ini. Perempuan ini pun pulang, cerita kepada ayahnya. Karena kok sudah pulang belum waktunya, biasanya agak terlambat. Cerita-cerita, akhirnya diutus satu dari perempuan itu mencari Nabi Musa alaihissalam. Mencari Nabi Musa dan mengatakan, Inna abi yad'uk. Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan upah kepadamu, karena kamu telah memberikan air kepada kami. Datang, pergi sampai ketemu Nabi Musa alaihissalam, sampai ketemu dengan ayah dari perempuan dua ini. Siapa? Syuaib dalam kutip. Syuaib ini apakah Nabi Syuaib atau bukan Nabi Syuaib? Ahli tafsir ada berbeda pendapat, termasuk diantaranya Al-Qurtubi atau As-Sa'di menyebutkan Syuaib yang ada ini bukan Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib, tapi Syuaib manusia biasa. Nah, karena secara ilmiah dan seterusnya pembahasan beliau ini bukan termasuk Nabi Syuaib yang dimaksud. Akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya melihat cerita dari anaknya. Laki-laki ini menghormati perempuan, tidak kurang ajar dan seterusnya. Apa kata Syuaib? Mengatakan, Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik. Jadi nanti di sini kata Syuaib kepada Nabi Musa alaihissalam, aku manggil kamu ini untuk memberikan upah. Yang aku mau supaya kamu menikahi salah satu dari anakku ini. Kamu menikahi dengan cara kamu bekerja kepada saya 8 tahun. Kalau kamu mau 10 tahun menyempurnakan, yaitu termasuk kebaikanmu. Dan Nabi Musa menyempurnakan 10 tahun. Ini menunjukkan apa? Kehormatan seorang wanita ini dijaga, aurat dijaga, berbicara hanya sebatas kebutuhan. Dan perlu kita ambil contoh dari Syuaib yang punya anak perempuan. Dia menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang jelas saleh, yang tidak kurang ajar, yang berakhlak, yang beragama bagus. Dan pernah Umar bin Khattab, kita pernah mendengar Umar bin Khattab punya putri bernama siapa? Hafsah ini dalam keadaan janda berusia 18 tahun. Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar As-Siddiq, aku ini punya anak perempuan Hafsah, dia janda. Saya datang ke sini, saya minta supaya kamu menikahi putri saya. Ini seorang ayah datang kepada laki-laki yang jelas agamanya, akhlaknya dan seterusnya, supaya menikahi putrinya. Apakah ini sesuatu yang hina? Tidak hina. Karena dia akan menitipkan amanat ini kepada orang yang bisa menjaga.
Ada dua riwayat. Yang satu Abu Bakar mendiamkan, tidak menjawab. Riwayat yang satunya mengatakan, ana la uriduha. Saya tidak mau. Saya tidak mau dengan putrimu. Pulang Umar bin Khattab, sedih. Karena orang laki baik ini tidak mau dengan putrinya. Datang kepada Utsman bin Affan. Dan mengatakan, wahai Utsman, saya punya anak Hafsah dan dia kondisinya sekarang ini janda. Saya datang kepadamu wahai Utsman, saya minta supaya kamu mau menikah dengan putri saya. Utsman bin Affan bingung. Utsman bin Affan mengatakan, ya Ibn al-Khattab, kasih saya waktu 3 hari. Saya mau istikharah, saya mau ini, saya mau pikirkan. Kata Umar bin Khattab, "Thayyib, baiklah. Saya akan pulang." 3 hari Utsman bin Affan ini tidak datang. Umar bin Khattab mencari Utsman bin Affan. Ketemu di masjid. Begitu bertemu di masjid, Utsman bin Affan melihat Umar bin Khattab, dia belum bisa jawab, kabur. Dikejar oleh Umar bin Khattab. Ya Utsman, berhenti Utsman bin Affan. Kata Umar bin Khattab, Utsman bin Affan setelah saya dekati, tiba-tiba dia takbiratul ihram, salat. Salat. Kata Umar bin Khattab, ana antaziruhu. Saya menunggu dia sampai selesai salat. Ketika dia salat rakaat pertama, setelah waladhdallin amin, dia membaca surat An-Nisa. Kata Umar bin Khattab, saya menunggu sampai Utsman bin Affan selesai salat. Bayangkan. Ini seorang ayah ingin menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki saleh, 3 hari tidak selesai, lebih didatangi, begitu ketemu melarikan diri, begitu sudah hampir tertangkap takbiratul ihram salat. Kalau kita mungkin nyuruh dia batalkan, ya ditunggu oleh Umar bin Khattab sampai surat An-Nisa selesai. Sudah selesai salam, ya Utsman, malak, kenapa anda ini? Anda janji 3 hari ngasih kabar, lewat waktu. Saya ketemu denganmu, kamu kabur. Begitu saya dekat akan menangkapmu, kamu sholat dan kamu baca surat An-Nisa, saya menunggu. Bagaimana keputusannya? Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan, ya Ibn al-Khattab, saya belum minat untuk menikah dengan putrimu. Sampai akhirnya terdengar bahwasanya Utsman bin Affan menikah dengan perempuan lain. Kira-kira hancur ya hati seorang ayah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, "Ya Rasulullah, saya datang kepada Abu Bakar untuk menawarkan putri saya kepadanya. Dia mengatakan la uridu, saya tidak mau. Saya datang kepada Utsman bin Affan, dia ceritakan kepada Nabi, Nabi tertawa." Akhirnya kata Nabi apa? Ya Ibn al-Khattab, Utsman bin Affan itu menikah dengan wanita yang lebih baik dari putri anda. Dan nanti putrimu akan dinikahi oleh orang laki-laki yang lebih baik daripada Utsman bin Affan. Siapa yang lebih baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernikahan sudah selesai, barulah Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Umar bin Khattab. Ya Ibn al-Khattab, ketika anda datang kepadaku, saya menolak karena sehari sebelumnya aku mendengar Nabi menyebut nama putrimu. Lihat adab. Ya, kalau sampai saya ini menceritakan, saya membongkar rahasia Nabi, itu tidak mungkin. Sudah, setelah itu selesai, oh dapat jawaban. Berarti ini Abu Bakar ini menolak bukan karena putrinya tidak baik, tapi ada sebab. Begitu ketemu dengan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ditanya, Utsman bin Affan cerita, ya Ibn al-Khattab, sesungguhnya di malam sebelum kamu datang itu, aku mendengar Nabi Muhammad itu akan melamar putrimu. Sehingga aku minta tunda-tunda itu, saya memikirkan alasan apa yang aku sampaikan kepadamu. Luar biasa, ini sahabat. Kalau saya membongkar ini rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang
wanita. Tentang aurat, kita melihat Fatimah bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri dari Ali bin Abi Thalib, punya wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai suamiku, kalau nanti aku ini meninggal, tolong makamkan jenazahku ini di malam hari. Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Kenapa wahai istriku? Kenapa harus di malam hari?" Apa kata Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ali, kalau kamu makamkan aku di malam hari dalam keadaan aku sudah dikafan dan aku dipikul di atas keranda, supaya orang itu tidak melihat bentuk lekuk tubuhku." Fatimah ini menyampaikan dan dia membayangkan dirinya ini sudah mayit, tapi malu menjaga auratnya sampai mengatakan seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka aku yang mengurus jenazah Nabi dan aku melepas pakaian, artinya tidak menutup aurat sempurna. Ya, mungkin seperti ibu-ibu biasanya di rumah mungkin tidak pakai jilbab, atau mungkin kalau bahasa kita perempuan, ibu istri kita mungkin pakai dasar karena di rumah tidak ada orang lain. Ketika meninggal Nabi Muhammad, karena aku istrinya, aku tidak menutup aurat di hadapan jenazah siapa? Nabi Muhammad. Dan ketika ayahku meninggal Abu Bakar, aku pun juga masih membuka auratku di hadapan jenazah Abu Bakar, karena dia ayahku. Kedua-duanya mahram saya. Ketika Umar bin Khattab yang meninggal, maka aku tetap menutup auratku di hadapan jenazah Umar bin Khattab. Di hadapan jenazah ini, bukan di hadapan Umar ketika masih hidup. Ini menjaga apa? Menjaga aurat. Jadi tidak untuk ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Boleh berbicara dengan lawan jenis, boleh untuk hajat. Ketika Allah menyampaikan kepada istri-istri Nabi, karena setelah Nabi wafat pun, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak boleh salah seorang pun dari sahabat Nabi yang menikahi istri-istri Nabi, karena mereka ini kedudukannya adalah ibu. Walaupun demikian Allah perintahkan apa? Kalau mereka bertanya kepada kalian wahai istri-istri Nabi, ya, tanyanya, bicaranya min wara'i hijab, di belakang tabir. Nah, sehingga di sini banyak yang punya pendapat bahwasanya termasuk wajib itu adalah lebih penting menutup wajah bagi perempuan, artinya pakai cadar, ketimbang sekarang dipikirkan apa? Menutup kepala atau menutup kaki dengan kaos kaki. Diajak bicara di dalam kitab ini, mana yang lebih merangsang laki-laki terhadap wanita? Rambutnya atau wajahnya? Kakinya atau wajahnya? Sehingga mana yang lebih didahulukan untuk ditutup? Ini pendapat ulama yang mewajibkan tentang cadar. Jadi kalau sudah ada yang mengatakan, ini cadaran, ini alasannya seperti ini. Sehingga kita tidak lagi alergi terhadap saudara-saudara kita yang mewajibkan istrinya untuk menutup cadar. Kalaupun kita belum bisa, kita berusaha, kita minta kepada Allah supaya Allah mudahkan mereka ini terjaga daripada fitnah. Karena ada di luar itu ada laki-laki yang hatinya sakit hatinya, tidak bisa melihat perempuan yang baik, dia akan mengganggu, dia akan menggoda. Dan memang itu adalah
Ada karakter laki-laki yang memang sakit. Insyaallah kita sudah 1 jam. 1 jam kurang 5 menit. Insyaallah pembahasan kita banyak bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya berkenaan dengan menjaga aurat dan bagaimana orang-orang besar, wanita-wanita yang luar biasa, mereka ini juga menjaga kehormatan mereka, dan peran wanita di dalam agama ini sangat penting sekali. Sangat penting, wanita ini sangat penting. Bahkan kalau kita melihat Abu Sufyan, sebelum menjadi Islam dia menjadi musuh Nabi yang berat. Ketika ada peperangan, perang Yarmuk mungkin, itu di belakang barisan pasukan perang ada pasukan-pasukan wanita yang mereka punya tugas merawat pasukan perang yang luka. Kemudian mereka tinggal juga di tenda, mereka juga merban dan seterusnya. Abu Sufyan kita kenal, Hindun kita tahu. Siapa Hindun? Hindun wanita yang memakan jantungnya siapa? Hamzah. Kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Ketika ada peperangan, kaum muslimin ini mundur. Wanita-wanita ini kata para sahabat apa? Wallahi demi Allah, wanita-wanita yang ada di belakang kita ini, mereka ini lebih kereng timbang musuh-musuh kita yang ada di depan. Ketika kita mundur, kita mendengar suara Hindun. Ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, atanfiruna minal jannah. Kalian lari dari surga, kalian kembali. Begitu Hindun melihat Abu Sufyan, langsung Hindun teriak, ya Abu Sufyan kafir. Apa artinya kafir? Wahai Abu Sufyan, kamu ini harus menebus dosamu dulu ketika kamu masih belum masuk Islam. Kamu ini menjadi musuh Nabi yang berat. Maka sekarang ketika kamu masuk Islam, hapus dosa-dosa masa lalumu dengan kamu menjaga agama ini. Kembali kamu perang. Ini siapa? Wanita, Hindun. Akhirnya mereka kembali lagi berang. Makanya setelah itu disebutkan kami menghadapi musuh ini tidak sebesar menghadapi perempuan di belakang. Di kemah sama kita diusir, ya. Power of mak-mak. Jadi ini luar biasa. Dan Nabi pernah ketika mengatakan kepada sahabat ketika mereka mau umroh, Nabi melarang, ayo sudah kita tidak jadi umroh, batal umroh kita. Ternyata sahabat tidak dengar apa kata Nabi. Sampai Nabi akhirnya menepuk tangannya. Bagaimana umat ini tidak mau mendengarkan perintah dari nabinya. Dengan raut wajah Nabi yang kecewa, masuk. Ketemu Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi, ini sahabat ini bagaimana? Saya perintahkan mereka pergi, tidak usah umroh, kita batal umroh. Nah, kok mereka tidak mau mendengarkan omongan saya? Ummu Salamah memberikan saran, ya Rasulullah, Anda cukur rambut Anda, kemudian Anda lepas pakaian ihram. Anda keluar, nanti sahabat melihat Anda, mereka pergi melakukan apa yang Anda lakukan. Karena memang mereka tidak dengar. Akhirnya Nabi mengerjakan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah dan kemudian keluar. Sahabat melihat Nabi sudah tidak menggunakan pakaian ihram dan Nabi sudah cukur habis kepalanya. Akhirnya mereka mengatakan, "Oh, lihat Nabi." Akhirnya mereka melepas pakaian ihramnya dan mereka semuanya potong rambut. Dan peran wanita ini luar biasa. Kalau kita melihat Imam Syafi'i, kita sambung minggu depan ya. Imam Syafi'i ini ibunya luar biasa. Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat, jadi yatim. Imam Syafi'i itu lahir, ayahnya sudah meninggal. Hafal Quran usia 9 tahun. Ketika umur 2 tahun, Imam Syafi'i ini lahir di daerah Gaza, Palestina. Kemudian oleh ibunya dibawa ke Mekah. Ke Mekah dia menuntut ilmu dan ketika usia 5 tahun kata Imam Syafi'i, ibu saya mengatakan kepada saya, ya Muhammad bin Idris,
tugasmu bukan hanya mempelajari Al-Quran saja. Kamu punya tugas untuk menyatukan kaum muslimin yang saat ini sedang pemahaman berbeda-beda. Mereka punya pemahaman yang tidak sama. Mereka bermusuhan. Maka Imam Syafi'i mempelajari fikihnya Irak, fikihnya Yaman. Beliau juga ke Mesir. Kemudian beliau juga ke Madinah. Sudah semua usia 15 tahun, 16 tahun. Imam Syafi'i mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, saya mau ketemu dengan Imam Malik bin Anas, ada di Mekah. Kata ibunya memberi support. Kalau kamu mau ke Imam Malik, kamu harus menghafal kitabnya dulu, Muwatta. Imam Syafi'i menceritakan, saya mencari mana pelajar-pelajar yang ada di Madinah yang punya kitabnya Imam Malik, Muwatta. Kitabnya setebal ini, insyaallah. Muwatta itu setebal ini. Di dalamnya ada 15.000 hadis, ada pendapat-pendapat ulama, dan terakhir adalah ada tentang pendapat Imam Malik, dan dibuat secara rinci dan sistematik yang bagus. Akhirnya kata Imam Syafi'i, saya mencari dan saya dapat buku satu. Maka saya pinjam buku tersebut, saya selesaikan untuk menghafal kitab Muwatta hanya tis'alayali, 9 malam. 9 malam Imam Syafi'i hafal Muwatta. Nanti kita akan sambung insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang tentang Imam Syafi'i sedikit saja. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita-wanita kita ini adalah wanita-wanita yang besar, yang melahirkan generasi-generasi yang kuat dalam beragama, yang kuat imanan mereka. Mereka gemar menjaga agama, menjaga kehormatan, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan isi yang ada pada Al-Quran dan hadis. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita muslimah, menjaga generasi-generasi muda-mudi kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita dari keturunan kita itu ada penghafal-penghafal Al-Quran yang bisa menjadi syafi', memberi syafaat bagi 70 dari keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la huzzaban illa zawwajta wa la faqiran illa aghnayta ولا أقيما إلا رزقت ولا عسيرا إلا يسرت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.